warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masih akan membahas tentang teks eksposisi, yaitu tentang langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Sebelum pada langkah-langkah, berikut adalah kompetensi dasar dari materi hari ini, yaitu mengkonstruksi teks eksposisi dengan memahami isi, permasalahan argumen, pengetahuan, rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Dan pembelajarannya yaitu kalian dapat menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan teks eksposisi dengan tepat. Selanjutnya, kalian dapat mempresentasikan teks eksposisi dengan tepat. Baik, kita masuk dalam langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Langkah yang pertama. Menentukan topik berupa masalah yang penting dan menarik. Topik untuk teks eksposisi hendaknya berupa masalah atau sesuatu yang menjadi sorotan ataupun bahan perdebatan masyarakat. Apabila topik itu dibahas dan dicari solusinya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi halayak. Ciri-ciri topik yang menarik adalah yang pertama, penting, yaitu sedang menjadi sorotan masyarakat atau sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, menarik, maknanya harus aktual, jadi baru terjadi. Selanjutnya, peristiwa yang sangat besar, berhubungan dengan orang-orang yang terkenal, seperti halnya artis atau pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, khas, jadi hanya terjadi di Indonesia saja misalnya. Selanjutnya, langka. Langka dalam arti sesuatu yang jarang terjadi. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah dikuasai, yaitu kita harus menguasai topik yang akan kita bahas berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan pengetahuan kita. Jadi, jangan asal mengambil topik jika kita tidak menguasainya. Langkah yang kedua, yaitu mengumpulkan informasi. Teks eksposisi sangat memerlukan kejelasan di dalam penulisannya. Pembaca harus dibuat yakin akan penjelasan yang kita sampaikan. Oleh karena itu, tulisan yang kita buat harus berdasarkan pengetahuan dan fakta-fakta yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penulis, kita perlu memiliki keluasan wawasan dan penguasaan terhadap topik dengan topik tulisan itu. Hal-hal yang dianggap kurang perlu kita cari dari berbagai sumber. Catatlah hal-hal yang dianggap penting. Jangan lupa tulis pula dari mana sumbernya. Jadi nanti kita akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber-sumber yang dapat kita percaya. Bisa juga dari internet, dari buku-buku, atau dari hasil wawancara. Langkah yang ketiga yaitu menyusun kerangka karangan. Pada tahap ini, kita harus memasukkan semua informasi yang sudah didapat pada langkah sebelumnya ke dalam kerangka karangan. Perhatikan contoh tabelnya seperti berikut ini. Misalnya dalam tesis, faktanya, ada apa saja, kita masukkan informasinya. Selanjutnya, masalahnya tentang apa, kita masukkan informasinya. Selanjutnya, di struktur yang kedua, rangkaian argumen. Argumen apa saja yang dapat kita masukkan. Contoh faktanya apa aja yang kita bisa masukkan. Atau misalnya ada pendapat dari para ahli, apa saja yang bisa kita masukkan. Selanjutnya penegasan ulang. Saran apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Rekomendasi apa atau solusi apa yang ingin kita sampaikan pada pembaca. Di situ kita masukkan dulu dalam kolom informasi. Sehingga nanti ketika kita menyusun menjadi teks,
itu kita sudah tidak bingung karena sudah berurutan sesuai dengan struktur dari teks eksposisi tersebut. Yang keempat, yaitu mempertimbangkan sasaran pembaca. Pada bagian ini kita harus menentukan siapa yang akan membaca tulisan kita. Hal tersebut berpengaruh pada topik bahasan dan bahasa yang akan kita gunakan. Langkah ini tidak boleh kita abaikan, sebab akan berpengaruh pada keadaan dan keluasan isi tulisan, termasuk pada pilihan kata yang kita gunakan. Tulisan yang ditunjukkan pada pelajar perlu lebih mendalam pembahasan dibandingkan dengan tulisan yang ditunjukkan pada anak-anak. Begitupun dengan bahasanya, untuk anak-anak harus lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa untuk remaja ataupun orang dewasa. Langkah yang kelima, maksud saya, maaf. Langkah kelima adalah mengembangkan kerangka ke dalam tulisan secara utuh. Pada bagian ini, kita harus memasukkan semua informasi yang relevan dan pengetahuan kita tentang topik yang kita tulis. Jadi, kita kembangkan dari yang tadi di kerangka itu baru satu kalimat utama, kita tambahkan dengan kalimat-kalimat pendukung dengan fakta-fakta yang kita temukan. Ini adalah puncak dari seluruh rangkaian kegiatan menulis kita. Semua pengetahuan, wawasan yang relevan dengan topik dan perincian kerangka perlu kita tuangkan ke dalam tulisan secara benar. Masukkan pula berbagai pendapat ahli dan kutipan-kutipan yang telah kita persiapkan sebelumnya. Selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi